Bab 1031 sampai bab 1040, seorang putra harus dilahirkan untuk melanjutkan garis keluarga Sue. Ini juga alasan mengapa Sue Nanshan dan saudara perempuannya sangat menginginkan Li Kaili memiliki seorang putra. Oleh karena itu, Sue Nanshan menyadari pada saat ini bahwa jika dia harus mati di sini hari ini, bagaimanapun juga, dia harus membiarkan Li Kaili dan anak di dalam perutnya hidup. Bagaimana jika itu laki-laki keluarga Sue memiliki seorang ratu? Kalau tidak, jika Li Kaili meninggal di sini hari ini, seluruh keluarga Sue tidak akan pernah terlihat lagi. Memikirkan hal ini, dia segera berkata kepada Ye Chen, "Saudaraku, jika kamu memiliki dendam, kamu akan datang kepadaku untuk segala keluhan. Istriku tidak bersalah, dan anak di perut istriku juga tidak bersalah. Tolong biarkan dia pergi." Chen berkata dengan dingin, "Kamu telah meracuni begitu banyak anak. Tidakkah kamu pernah berpikir bahwa anak-anak itu adalah yang paling tidak bersalah?" Sue Nanshan menangis dan berkata, "Bahkan jika aku tidak memiliki hati nurani, itu tidak ada hubungannya dengan perasaanku. Tolong istri dan anak-anak, biarkan mereka pergi. Kamu tidak bisa membunuh wanita hamil di depan begitu banyak orang, bukan?" Ye Chen tersenyum dan berkata, "Oh, aku tidak menyangka kamu akan menculikku secara moral," kata. Setelah selesai, Ye Chen mengangguk dan berkata, "Tapi kamu benar, itu benar-benar bukan gayaku untuk membunuh wanita hamil, jadi aku akan mengampuni nyawa istrimu." Begitu kata-kata itu jatuh, Li Kaili bersujud dengan gembira. Menangis dan tertawa, dia berkata, "Saudaraku, terima kasih. Saudaraku, terima kasih karena tidak membunuhku." Ye Chen melambaikan tangannya, "Jangan khawatir. Aku tidak harus membunuhmu. Tapi anak itu di perutmu adalah yang kamu miliki denganku. Kamu bajingan, jadi aku tidak bisa membiarkanmu pergi sekarang. Aku akan mengatur seseorang untuk membawamu langsung ke rumah sakit bersalin untuk menggugurkan anak itu. Setelah anak itu diaborsi, saya akan menyerahkan Anda ke organ keamanan publik dan membiarkan pengadilan menilai apa yang telah Anda lakukan. Untuk apa yang Anda lakukan, Anda harus dihukum penjara, Anda harus dipenjara, Anda harus ditembak dan ditembak." Ketika Sue Nanshan mendengar ini, dia langsung berteriak kegirangan, "Bagaimana kamu bisa menjadikan keluarga Sue kita sebagai penerus? Dupa keluarga Sue kita ada di perut istriku." Ye Chen berkata sambil tersenyum, "Maaf. Sampah sepertimu, dan bajingan yang berspesialisasi dalam menghancurkan keluarga, tidak layak melanjutkan dupa. Aku bisa mengampuni nyawanya untuk putrimu, tapi jangan angan-angan tentang embrio di perut istrimu." Setelah itu, Ye Chen melihat ke Li Kaili lagi, dan berkata dengan dingin, "Kamu dapat memilih sendiri sekarang. Apakah kamu tinggal dan mati bersama suamimu, atau membunuh anak itu sebagai ganti nyawa anjingmu?" Li Kaili berkata tanpa berpikir sama sekali, "Kakak, aku ingin hidup. Aku tidak mau mati. Anak itu bisa dibunuh kapan saja." Nyatanya, saat ini Li Kaili sudah berpikir jernih. "Pertama-tama, saya tidak bisa mati apapun yang terjadi, karena saya masih muda dan belum cukup hidup. Jika saya ingin membiarkan diri saya mengikuti suami saya untuk mati dalam cinta, maka saya 10.000 tidak mau. Kedua, anak di perut saya baru berumur 2 bulan, dan terus terang itu adalah sel telur yang telah dibuahi. Tidak masalah saya menginginkannya atau tidak, selama saya bisa hidup, itu lebih penting dari apapun. Kalau tidak, jadi, tentu saja dia rela memilih untuk membunuh anak itu." Sue Nanshan, yang berada di sebelahnya, hampir lari ketika mendengar ini. Dia menatap Li Kaili dengan sepasang mata kanibalistik, dan memarahi dengan gigi terkatup, "Kamu jalang bau, kamu ingin meninggalkanku pada saat kritis dan hidup sendiri, Li." Kaili menatapnya dengan gugup, dan berkata dengan serius, "Suamiku, apakah kamu ingin aku mati bersamamu juga? Kami masih memiliki seorang putri. Bahkan jika aku telah dipenjara selama lebih dari 10 tahun, putri kami masih memiliki seorang putri. Bu, jika aku mati di sini hari ini, putri kita akan menjadi yatim piatu." Sue Nanshan memarahi dengan marah, "Untuk bertahan hidup, kamu harus membunuh putraku." Sue Nanshan, "Sekarang kamu masih ingin menggunakan putrimu sebagai perisai. Apakah menurutmu aku akan dibodohi olehmu? Dasar jalang,
Aku kenapa tidak, bukankah aku melihat bahwa kamu adalah anjing yang rakus akan hidup dan takut mati, dan mengkhianati suaminya untuk hidup sendirian di saat kritis. Kylie tidak menyangka suaminya akan memarahinya sampai berdarah saat ini. Memang benar saya sangat ingin hidup, tetapi apa yang saya katakan tidak masuk akal. Dalam hal ini, tidak peduli apakah saya memilih untuk mati atau hidup, tidak mungkin menjaga anak di perut saya. Dalam hal ini, suami dan istri bisa hidup bersama satu. Bukankah jauh lebih baik daripada keduanya mati? Jadi, dia bertanya kepada Sue Nanshan, kami adalah suami dan istri. Ketika Anda baru saja memohon kepada saya, Anda meminta kakak laki-laki ini untuk melepaskan saya. Tetapi Anda mendengar bahwa setelah anak itu tidak dapat tinggal, Anda ingin saya mati bersamamu. Apakah satu-satunya alasan aku hidup adalah untuk melahirkanmu, Sue Nanshan? Sue Nanshan berseru, aku memohon untukmu karena anak di perutmu. Jika tidak ada anak di perutmu, mengapa aku harus mati dan kamu hidup? Kenapa itu bukan hidupmu? Tidak peduli seberapa buruknya, kita harus mati bersama, dan kita memiliki teman dalam perjalanan menuju Huang Kuan. Kylie menatapnya dengan kaget, dan berkata dengan marah, oke, Sue Nanshan, kenapa aku tidak saya dapat melihat bahwa Anda adalah hal seperti itu? Saya bersama Anda sebagai suami dan istri, dan Anda benar-benar ingin menyeret saya untuk dimakamkan bersama Anda pada saat kritis. Setelah selesai berbicara, dia langsung melihat ke arah Ye Chen, saudaraku, aku akan mematuhi perintahmu. Aku sekarang kamu bisa pergi dan membunuh anak itu, selama kamu menyelamatkan hidupku. Ye Chen mengangguk puas, dan berkata, ya, karena kamu sangat tercerahkan, maka aku akan menyelamatkanmu dan mengatur seseorang untuk membawamu ke sana sekarang, rumah sakit. Kylie sangat bersemangat sehingga dia berlutut di tanah dan bersujud kepada Ye Chen lebih dari selusin kali. Pada saat ini, Sue Nanshan di sampingnya histeris. Mengambil keuntungan dari kurangnya perhatian Kylie, dia tiba-tiba bergegas, mencekik lehernya dengan erat, menekannya ke tanah, dan menatapnya dengan gigi terkatup. Dasar jalang yang tidak setia, mati, dicubit olehnya dan memutar matanya. Chen Zekai buru-buru bertanya kepadanya, Tuan, apakah Anda ingin bergerak? Jika Anda tidak bergerak, wanita ini akan mati. Ye Chen berkata dengan ringan, Chen tua, ingat apa yang baru saja saya katakan, saya tidak akan bunuh wanita hamil. Chen Zekai tiba-tiba sadar. Tuan muda memang mengatakan bahwa dia tidak akan membunuh wanita hamil. Namun, jika Sue Nanshan ini membunuh sendiri istrinya yang sedang hamil, maka tidak ada orang lain yang bisa disalahkan. Benar saja, dalam 1 menit, detak jantung dan napas Kylie berhenti. Setelah Sue Nanshan mencekiknya sampai mati, dia masih tidak bisa melepaskan kebenciannya. Dia mengertakkan gigi dan memarahi, kamu jalang, tidakkah kamu ingin hidup sendiri? Silakan tunggu aku, saat aku sekarat, ada baiknya untuk mundur, sudah. Ye Chen mencibir, Kylie ini adalah penasihat militer berkepala anjing dari seluruh geng pengemis. Meskipun dia seorang wanita, dia mungkin telah melakukan kejahatan sebanyak orang lain. Karena itu, jika dia benar-benar dibiarkan hidup, Ye Chen akan merasa sangat sakit di hatinya. Tapi tidak mungkin, orang selalu punya prinsip. Bajingan ini tidak punya prinsip. Itu sebabnya mereka melakukan begitu banyak hal yang tidak masuk akal. Tapi aku tidak bisa melakukannya sendiri. Setidaknya aku tidak bisa membunuh wanita hamil dengan tanganku sendiri. Tidak apa-apa sekarang, Sue Nanshan membantunya menyelesaikan masalah ini. Setidaknya dia tidak akan merasa sakit karena Kylie masih hidup di dunia ini. Setelah kematian Kylie, keluarga Liu Zhaochen, Jiang Ming dan yang lainnya ketakutan setengah mati. Dalam waktu singkat, 2 orang telah meninggal di depan mereka, dan kematian setiap orang begitu menyedihkan. Tetua geng pengemis yang mengendarai Mercedes-Benz S-Class awalnya membuat iri semua orang. Dia punya uang dan status, dan dia juga mengendarai mobil mewah. Namun, beberapa menit yang lalu, Mercedes-Benz mewahnya menjadi peti mati bajanya. Namun di depan mereka, kematian tragis Kylie semakin memengaruhi hati mereka. Ye Chen bertanya pada Chen Zekai dengan wajah dingin saat ini, di mana anggota inti geng pengemis lainnya? Chen Zekai berkata,
Jangan khawatir, Tuan Muda. Saya telah memberitahu semua pasukan kita di Suzhou dan Hangzhou. Mereka sudah berpindah-pindah, sekelompok orang ini sebentar lagi mereka akan dibawa ke sini satu persatu. Oke, Ye Chen mengangguk dan mencibir. Hari ini, tidak ada anggota inti geng pengemis yang tersisa. Segera, orang-orang dari semua lapisan masyarakat keluarga Ye yang bersembunyi di Suzhou dan Hangzhou mulai bergerak satu demi satu, dan mengirim anggota geng pengemis yang diculik dari mana-mana ke jembatan satu persatu. Dari 9 tetua geng pengemis, 2 sudah meninggal, dan 7 sisanya dibawa satu demi satu. 2 wakil ketua geng pengemis juga dibawa ke tempat kejadian saat ini. Setelah semua anggota geng pengemis berkumpul, mereka sangat ketakutan dengan pemandangan itu hingga hampir roboh. Tak satu pun dari kelompok orang belakangan yang berani percaya bahwa seseorang berani memusnahkan seluruh gerombolan pengemis di Suzhou dan Hangzhou. Di belakang gerombolan pengemis, Wu Donghai dari keluarga Wu mendukung mereka. Mengapa bahkan Wu Donghai tidak peduli dengan sekelompok orang di depannya? Ye Chen berdiri di depan sekelompok orang ini saat ini, dan berkata kepada Chen Zekai di sampingnya, seseorang membawa batang baja, dan mengikat semua tangan orang-orang ini dengan batang baja. 1 ketua geng, 2 wakil ketua geng, 7 tetua, dan 9 orang berlutut berturut-turut. Pemimpinnya adalah Sue Nanshan, pemimpin geng yang baru saja membunuh istrinya. Ponsel Ye Chen tidak berhenti merekam. Pada saat ini, dia mengarahkan jendela bidik ke Sue Nanshan, dan berkata sambil tersenyum, "Ayo, izinkan saya memperkenalkan diri. Siapa namamu? Apa pekerjaanmu?" Dia dengan dingin menggertakkan giginya dan berkata, "Berhentilah berpura-pura berada di sini bersamaku. Aku tahu aku tidak akan bertahan hari ini. Jika kamu ingin membunuh, bunuh. Tetapi saudara iparku pasti akan membalaskan dendamku, dan dia akan melakukannya. Mencabik-cabikmu, Ye Chen." Mengangguk sambil tersenyum, dia berkata dengan jijik, "Sebagai pribadi, yang paling tidak kupercayai adalah seberapa baik seseorang." Setelah selesai berbicara, dia melihat semua orang berlutut di depan tentang dia, termasuk keluarga Liu Zhaochen dan Jiang Ming, dan berkata dengan tajam, saya sangat bertanggung jawab untuk memberitahu Anda bahwa hari ini adalah hari peringatan kematian Anda. Tidak ada dari Anda yang dapat bertahan hari ini, tetapi ada banyak jenis kematian, beberapa cara kematian mungkin sangat bahagia, dan beberapa cara kematian mungkin sangat menyakitkan. Pada akhirnya, bahagia itu perlu, Anda masih harus menderita. Itu tergantung pada kinerja Anda. Setelah itu, Ye Chen memandang Sue Nanshan dan berkata sambil tersenyum, "Bukankah kamu, Sue Nanshan, bersikap sangat baik barusan? Maka kamu setara dengan memilih cara yang menyakitkan untuk mati. Aku akan membuat keinginanmu menjadi kenyataan." Kepanikan melintas di mata Sue Nanshan. Dia juga tidak tahu metode apa yang akan digunakan Ye Chen untuk menyiksa dirinya sendiri. Pada saat ini, Ye Chen berkata kepada Chen Zekai, "Lepaskan semua pakaian pria ini, lalu gunakan pisau untuk memotong serangkaian luka tipis di tubuhnya. Semakin banyak luka semakin baik, lukanya tidak boleh terlalu dalam, tapi itu harus berdarah. Jadi gunakan helikopter untuk mengangkatnya dan memasukkannya ke sungai. Biarkan ikan di air memakan lukanya di sekujur tubuhnya, dan jika dia punya cukup waktu, dia bisa digerogoti menjadi tulang." Ekspresi Chen Zekai membeku ketika dia mendengar semuanya. Dia tidak menyangka metode tuan muda itu begitu kejam. Tetapi ketika saya memikirkan tentang apa yang dilakukan oleh sekelompok orang ini sama sekali tidak memiliki hati nurani. Metode kematian ini sudah sangat adil bagi mereka. Jika bajingan seperti itu ditempatkan di zaman kuno, itu pasti dieksekusi linci. Maka dia tidak ragu lagi, dan segera berkata kepada 2 pria berbaju hitam di sampingnya, "Ayo kalian berdua, ingat untuk memotong luka lebih intensif." Sue Nanshan, yang masih sangat baik sekarang, gemetar ketakutan saat ini, dan menangis dengan keras, "Kakak, aku salah, kakak, aku benar-benar salah. Aku akan mengatakan apapun yang kamu minta untuk aku katakan, dan aku tidak akan pernah berbicara denganmu lagi." "Kamu berpura-pura, tolong jangan siksa aku." Ye Chen mencibir dan berkata, "Mengapa? Apakah kamu belum mulai memotong?"
apakah kamu takut? Bagaimana dengan keberanian barusan? Kamu telah dikecut begitu cepat. Apakah kamu layak untuk Liang Jingru? Sue Nanshan panik dan berkata, saudaraku, kamu bisa memukulku 2 kali, kamu bahkan bisa membunuhku sekarang. Aku mohon, jangan menyiksaku. Aku akan berkata apapun yang Anda minta saya katakan, dan saya akan bekerja sama sampai akhir. Ye Chen berkata, maaf, saya baru saja memberi Anda kesempatan, tapi sekarang sudah terlambat. Setelah berbicara, Ye Chen berkata lagi, tapi itu tetap berguna. Jangan khawatir. Aku tidak akan membiarkan ikan memakanmu sampai habis, dan aku akan memintamu untuk menghadap kamera dan meninggalkan beberapa patah kata untuk saudara iparmu. Hukum, begitu kata-kata itu jatuh, Ye Chen memerintahkan kepada 2 pria berbaju hitam, pertama taruh dia jaga kedua kakimu, keduanya segera mengeluarkan pisau mereka, memotong kaki celana Sue Nanshan, dan kemudian menggambar luka berdarah yang tak terhitung jumlahnya di betis dan pahanya, menyebabkan dia menangis kesakitan. Orang-orang di sebelahnya tampak lebih menyeramkan. Segera setelah itu, helikopter lepas landas dengan Sue Nanshan, yang kakinya berlumuran darah, lalu menurunkannya ke sungai. Bahkan di seberang jembatan setinggi itu, orang bisa mendengar ratapan sedih Sue Nan dari puncak gunung yang terlihat di atas air. Setelah 10 menit, Ye Chen berkata, oke, ayo angkat dia. Helikopter perlahan mengangkatnya kembali. Saat mendekati geladak jembatan, kedua kakinya telah digigit ikan di sungai, dan beberapa tulangnya sudah terlihat. 10 menit yang baru saja berlalu adalah 10 menit yang paling menyakitkan dan sulit dalam hidup Sue Nanshan. Selama 10 menit itu, dia merasa bahwa ikan besar dan kecil yang tak terhitung jumlahnya di sungai berusaha mati-matian untuk merobek sepotong daging dari luka di kakinya. Perasaan itu seperti daging di kakinya telah digigit berkali-kali, dan setiap gigitan sangat menyakitkan hingga dia ingin mati. Sekarang dia hanya memiliki satu pikiran di benaknya, apapun yang terjadi, dia tidak dapat dibuang ke air lagi. Jadi tidak peduli apa yang Ye Chen minta untuk dilakukan selanjutnya, dia tidak akan berani untuk tidak patuh lagi. Pria berbaju hitam membuat Sue Nanshan, yang sangat kesakitan hingga pingsan, berlutut di samping yang lain lagi. Ye Chen menatapnya dan bertanya, bagaimana perasaanmu? Sue Nanshan menangis dengan getir, tolong bunuh aku benar. Benar ingin saya benar-benar tidak ingin hidup lagi. Ye Chen berkata dengan dingin, saya akan memberi Anda kesempatan lagi sekarang. Anda dapat menjawab apapun yang saya minta. Jika Anda menjawab dengan baik, saya akan memberi Anda waktu yang baik. Jika Anda tidak menjawab dengan baik, maka saya minta maaf. Sue Nanshan menganggukkan kepalanya, dan menangis. Saudaraku, Anda bisa bertanya, saya akan menjawab dengan jujur pertanyaan apapun yang Anda ajukan. Ye Chen mengarahkan ponselnya ke arahnya dan bertanya, siapa namamu, apa pekerjaanmu? Sue Nanshan berkata dengan gemetar, namaku Sue Nanshan, dan aku pemimpin geng pengemis. Ye Chen bertanya lagi, kamu pengemis bisnis apa yang terutama dilakukan geng? Sue Nanshan menjawab dengan jujur, bisnis utama geng pengemis adalah berpura-pura menjadi pengemis dan mengemis di mana-mana. Ye Chen bertanya, kalian semua memakai emas dan perak, mengapa Anda berpura-pura menjadi pengemis dan meminta uang? Sue Nanshan berkata, karena ini adalah cara tercepat untuk mendapatkan uang. Kami hanya perlu mengirim orang ke berbagai tempat ramai untuk berbaring dan menjual dengan menyedihkan, dan kami bisa mendapatkan banyak uang. Marvin Ye bertanya, lalu mengapa kamu menculik dan menjual begitu banyak anak? Sue Nanshan berkata, karena saat mengemis, jika kamu membawa anak, sedekah yang kamu dapatkan bisa berlipat ganda, atau bahkan beberapa kali. Ye Chen terus bertanya, lalu mengapa kamu ingin merawat anak-anakmu dengan baik? Apakah anak itu cacat? Sue Nanshan menggigil, dan berkata, anak-anak cacat lebih mampu membangkitkan orang lain. Simpati menurut pengalaman kami, membawa anak cacat untuk mengemis adalah cara termudah untuk menghasilkan uang. Semakin banyak anak cacat sayangnya, semakin banyak uang yang kita hasilkan. Ye Chen bertanya dengan dingin. Jadi, berapa banyak anak yang telah kamu sakiti sejauh ini? Sue Nanshan berkata dengan gugup, saya belum menghitung ini, tetapi 3 digit seharusnya ya.
Ye Chen terus bertanya, siapa di belakang Anda untuk melakukan hal seperti itu? Dan siapa pendukung Anda? Sue Nanshan berkata, pendukung saya adalah saudara perempuan dan ipar saya. Ye Chen bertanya, kamu siapa nama saudara perempuan dan saudara ipar saya? Dan apa yang mereka lakukan? Sue Nanshan berkata dengan jujur, nama saudara perempuan saya adalah Sue Yakin. Dia tidak punya pekerjaan dan ibu rumah tangga penuh waktu. Nama saudara ipar saya adalah Wu Donghai. Dia adalah Su Hang Wu, pewaris keluarga. Ye Chen bertanya dengan dingin, artinya, alasan mengapa kamu berani melakukan hal yang tidak memiliki hati nurani adalah karena Wu Donghai ada di belakangmu, bukan? Sue Nanshan ragu sejenak, tetapi tetap dengan patuh dia mengangguk dan berkata, ya, geng pengemis dapat berkembang hingga hari ini. Berkat bantuan saudara ipar saya, dia melangkah maju untuk membantu saya kembali. Jadi tidak ada yang berani melawan saya. Ye Chen bertanya lagi, apakah dia tahu bahwa kamu mengandalkan? Apa yang kamu lakukan untuk mencari nafkah? Apakah dia tahu bahwa kamu telah meracuni begitu banyak anak di bawah umur? Sue Nanshan mengangguk, dia tahu, kakakku juga tahu. Ye Chen puas mengangguk, dengan video ini, selama dirilis, reputasi keluarga Wu akan sangat terpengaruh. Mereka pasti akan dikutuk dengan marah oleh banyak netizen di seluruh negeri. Saat itu, keluarga Wu tidak mungkin bisa melakukan hubungan masyarakat. Yang diinginkan Ye Chen adalah membuat keluarga Wu menderita dan mati. Untuk masalah ini, keluarga Wu adalah biang keladinya. Jika bukan karena keluarga Wu membantu tiran dan membantu Sue Nanshan untuk mendirikan geng pengemis dan tumbuh lebih kuat, maka dia tidak akan memiliki kesempatan untuk meracuni begitu banyak anak. Jadi keluarga Wu adalah kaki tangan mutlak. Ye Chen percaya bahwa Wu Donghai akan sangat tidak nyaman setelah video ini dirilis. Apakah dia tidak ingin menghadapi dirinya sendiri? Bukankah dia diam-diam mencari musuhnya, siap bersatu dan menyerangnya? Maaf, tapi aku sudah mulai tidak sabar, jadi aku akan membawa iparmu dulu. Oleh karena itu, Ye Chen segera berkata kepada Chen Zekai, masukkan semua gerombolan pengemis ke dalam Iveco itu, lalu las batang baja di tangan mereka ke badan mobil. Ya, Chen Zekai memberi perintah. Banyak pria berbaju hitam bergegas dengan cepat, meraih satu setiap dua, dan membawa mereka semua ke dalam mobil, yang telah terputus dan menabrak Iveco. Anak-anak Ivecoli dibawa ke helikopter dan terus tidur. Biarkan sekelompok orang ini menangis dan melolong. Pria berbaju hitam itu tidak menunjukkan kebaikan apapun kepada mereka. Segera setelah itu, mesin las listrik hidup kembali. Pergelangan tangan orang-orang ini sudah dibungkus dengan batangan baja. Kali ini mereka langsung mengelas batangan baja di pergelangan tangan mereka ke mobil. Suhu tinggi yang parah dipicu selama pengelasan, dan geng itu melolong seperti hantu dan serigala. Seluruh pemandangan itu seperti api penyucian di bumi. Ye Chen memandangi keluarga 5 orang Liu Zhaochen lagi saat ini, dan berkata dengan suara dingin, keluargamu, kamu melakukan bisnis diam-diam, kamu tidak akan pernah berubah setelah peringatan berulang kali. Kamu sangat kotor sehingga kamu tidak sebaik sebagai binatang buas. Setiap orang yang mendapatkannya dan menghukumnya, hari ini aku akan melakukan keadilan untuk surga, dan mengirim keluargamu ke jalan. Setelah selesai berbicara, dia mengabaikan permintaan serak dari keluarga Liu, dan langsung bertanya kepada pria berbaju hitam untuk membawa mereka ke Ivecoli, dan menyatukannya dengan yang lain. Di tempat kejadian, ada Jiang Ming yang hampir ketakutan sampai gila. Tampilan Jiang Ming memandang Ye Chen begitu hampa sehingga dia kehilangan jiwanya. Dia gemetar di sekujur tubuh, dan bergumam, Ye Chen, kita tumbuh bersama, aku mohon maafkan aku bukan orang yang keji. Kejahatanku tidak layak mati. Tolong, demi tumbuh bersama selama bertahun-tahun, tolong selamatkan anjingku. Ye Chen melihat ke bawah, selangkangannya sudah tertutup kotoran, dan sepertinya dia sudah mengompol. Wajahnya membeku, dan dia berkata dengan suara dingin, Jiang Ming, sebagai manusia, kamu harus tahu apa yang boleh dan tidak boleh kamu lakukan. Siapapun yang menyentuh saluran tegangan tinggi 100.000 volt akan mati. Itu tidak akan dibaca jika Anda adalah pelanggar pertama kali,
Mari bersikap lunak. Belum lagi Anda dibesarkan di panti asuhan perdagangan anak adalah jalur tegangan tinggi yang tidak dapat disentuh oleh siapapun, dan orang yang tidak boleh disentuh, tersentuh adalah yatim piatu seperti kami. Jika Anda bahkan tidak memahami kebenaran ini, lalu apa gunanya hidup Anda? Jiang Ming menjambak rambutnya dengan putus asa, dan merobek seikat besar rambut, lalu dia mengangkat kepalanya dan melihat ke Ye Chen dengan mata merah darah. Ye Chen, sebelum aku mati, aku punya satu pertanyaan lagi. Aku harap kamu bisa menjawabnya. Bisakah kamu memuaskan keinginanku, Ye? Chen mengangguk dan berkata, demi pertumbuhan kita bersama, saya akan mengabulkan keinginan Anda, tidak peduli pertanyaan apa yang Anda ajukan. Saya akan menjawab Anda. Tetapi setelah saya selesai menjawab Anda akan mengambil jawaban saya dan melaporkan ke dunia bawah. Jiang Ming tiba-tiba gemetar, menatap Ye Chen, dan bertanya, kamu Chen, siapa kamu? Siapa kamu untuk memiliki energi yang begitu besar? Ye Chen tersenyum sedikit, dia sudah mengetahuinya. Jiang Ming pasti akan bertanya pada diri sendiri pertanyaan ini. Jadi, dia berlutut, menatap mata Jiang Ming, dan mengucapkan kata demi kata, Jiang Ming, apa yang ingin saya sampaikan selanjutnya? Bahkan istri saya tidak tahu. Ini mungkin hal terakhir yang Anda dapatkan sebelum Anda mati. Sebuah jawaban. Jadi saya harap Anda dapat mendengarkan dengan cermat. Jiang Ming menelan ludah, mengangguk dengan susah payah, dan berkata dengan sedikit keengganan di matanya, jangan khawatir. Saya pasti akan mendengarkan apa yang Anda katakan dengan hati-hati setiap kata. Dengan cara ini, aku akan datang kepadamu untuk balas dendam di kehidupanku selanjutnya. Ye Chen tersenyum ringan. Kalau begitu dengarkan baik-baik, aku, tuan muda dari keluarga Ye di Yanjing. Apa, Jiang Ming hidup selama lebih dari 20 tahun, dan apa yang dikatakan Ye Chen adalah kalimat paling mengejutkan dan sulit dipercaya yang dia dengar sepanjang hidupnya. Matanya merah, dia menatap wajah Ye Chen, dan bergumam, tidak mungkin, bagaimana ini mungkin, aku mengenalmu sejak aku masih kecil, namamu Ye Chen. Kamu yatim piatu, kamu 8, saya dibawa kembali ke panti asuhan oleh Bibi Li ketika saya masih muda. Anda sama seperti saya, bajingan bau tanpa ada yang bisa diandalkan. Tidak ada ayah dan ibu di masyarakat ini. Bagaimana Anda bisa menjadi tuan muda Ye, keluarga? Ye Chen sedikit tersenyum. Aku tahu, sulit bagimu untuk mempercayai ini. Tapi itu benar. Jika tidak, menurutmu bagaimana aku bisa merekrut begitu banyak orang secara acak untuk mengejarmu? Lihat helikopter ini, lihat orang-orang ini dengan peluru tajam pria berbaju hitam. Jika saya bukan tuan muda dari keluarga Ye, Anda seharusnya berhasil kali ini. Tapi, Jiang Ming bertanya dengan tak percaya. Jika Anda adalah Yan Yang, tuan dari keluarga Jing Ye, lalu mengapa kamu dibesarkan di panti asuhan? Mengapa mereka tidak membawamu pergi? Mengapa kamu membiarkan tuan muda sepertimu tinggal di sarang emas, dan penis bau yang tidak seperti kami tumbuh, tinggal bersama? Ye Chen berkata sambil tersenyum, mereka tidak tahu keberadaan saya saat itu. Sebelum ayah saya meninggal, dia berusaha keras untuk menutupi identitas saya. Meskipun keluarga Ye telah mencari saya, tetapi mereka tidak pernah berpikir bahwa saya akan tumbuh di panti asuhan. Jiang Ming segera bertanya, lalu mereka menemukanmu lagi sekarang? Kapan itu terjadi? Mengapa? Ye Chen berkata, mereka menemukanmu beberapa waktu lalu. Persetan denganku? Sejujurnya, sebelum mereka datang kepada saya adalah seorang bajingan seperti Anda, dan saya mungkin tidak sebaik Anda, karena pada saat itu, saya tidak hanya tidak punya uang, tetapi juga bekerja sebagai pion di rumah saya, rumah istri menantu dari pintu ke pintu, yang mencuci pakaian dan memasak setiap hari, tidak memiliki harapan dalam hidup, tidak seperti Anda. Anda setidaknya dapat bekerja sebagai direktur di perusahaan yang curang. Jiang Ming berseru dan bertanya, kamu tahu bahwa kamu adalah tuan muda dari keluarga Ye. Karena kamu hidup dalam situasi yang menyedihkan, mengapa kamu tidak mengambil inisiatif untuk menemukan mereka? Selama kamu mengambil inisiatif untuk menemukan mereka, kamu tidak harus menjalani kehidupan seperti itu yang dipandang rendah oleh orang lain. Mengapa? Apakah kamu tidak mau pergi? Ye Chen berkata sambil tersenyum, inilah perbedaan antara keduanya.
Saya berasal dari latar belakang yang luar biasa, tetapi saya bersedia untuk rendah hati. Anda berasal dari latar belakang yang sederhana, tetapi Anda tidak bersedia menjadi rendah hati dan biasa. Jika Anda seperti saya, Anda bersedia untuk rendah hati. Bagaimana mungkin Anda membuat kesalahan besar hari ini? Saya tidak mengerti. Jiang Ming menggelengkan kepalanya dengan putus asa, dan berkata dengan cara yang agak tidak rasional, "Saya tidak mengerti, saya benar-benar tidak mengerti. Apakah karena Anda saya telah melihat uang? Dapatkah saya hidup tanpa uang ketika saya besar nanti?" Mungkin, Ye Chen tersenyum ringan, dan berkata, "Saya benar-benar berpakaian bagus dan cukup makan ketika saya masih muda. Kehidupan yang saya jalani saat itu waktu mungkin Anda tidak dapat membayangkannya sekarang. Tapi jadi apa? Saya tidak bahagia. Begitu pula orang tua saya." Jiang Ming bertanya dengan ragu, "Lalu apakah Anda bersedia menjadi miskin, jalani kehidupan yang kaya? Tetapi ketika kamu tidak punya apa-apa, tidakkah kamu merindukan kehidupan seperti itu?" Ye Chen menghela nafas ringan, dan berkata, "Jiang Ming, kamu menganggap uang terlalu serius. Kamu dapat membelanjakan uang itu sangat penting. Tapi Anda tidak dapat menganggap uang terlalu serius. Ada beberapa hal yang tidak dapat dibandingkan dengan uang, seperti cita-cita Anda, cinta Anda, prinsip Anda, dan hati nurani Anda. Anda akan melakukan hal yang salah. Beberapa hal dapat diperbaiki jika salah, dan beberapa hal tidak akan pernah bisa diperbaiki jika salah." Pada saat ini, Jiang Ming akhirnya menyadari betapa rendah hatinya dia sebenarnya. Karena, Ye Chen di depannya, Ye Chen yang tumbuh bersamanya di panti asuhan, ternyata adalah tuan muda dari keluarga Ye Dianjing. Pada saat itulah dia menyadari betapa besar jarak yang ada antara dirinya dan Ye Chen. Dia akhirnya tahu kesenjangan antara keduanya, itu adalah celah antara burung pipit dan angsa. Ini perbedaan antara burung pegar dan burung phoenix. Itu adalah celah antara ikan mas krucian yang menyeberangi sungai dan naga sungguhan di dunia. Seperti kata pepatah, burung pipit tahu ambisi angsa besar, dan kalimat ini sangat cocok untuk kuda Ye Chen sekarang. Pada saat inilah Jiang Ming akhirnya menyerah sepenuhnya. Dia tahu bahwa dia tidak hanya kalah dalam kehidupan ini, tetapi juga di kehidupan selanjutnya. Tidak mungkin lagi dia membalas dendam seperti Ye Chen, dan Ye Chen bunuh diri, semudah menghancurkan semut. Saya sama dengan keluarga Liu Zhaochen, sama dengan anggota geng pengemis, tapi Ye Chen adalah naga sungguhan di dunia, seekor ikan dan udang kecil yang mati tertiup angin karena menguap. Wajah Jiang Ming langsung dipenuhi dengan keputusasaan. Baru saja, dia masih memikirkan kehidupan selanjutnya, atau kehidupan selanjutnya untuk membalas dendam dari Ye Chen. Tetapi pada saat ini, dia benar-benar mengerti bahwa bahkan jika dia hidup seumur hidup, dia mungkin tidak memenuhi syarat untuk membalas dendam dari Ye Chen. Hal yang paling menyakitkan di dunia adalah menyadari bahwa Anda tidak akan pernah bisa mengejar musuh Anda dalam beberapa masa hidup. Pada saat ini, Jiang Ming benar-benar malu. Dia memandang Ye Chen dengan air mata mengalir di wajahnya, dan berkata dengan isak tangis, "Ye Chen, saya yakin, saya benar-benar yakin, Anda membunuh saya lelah dengan dunia ini, dan saya lelah dengan diri saya sendiri. Tolong biarkan aku pergi." Ye Chen mengangguk, menatapnya dan berkata dengan serius, "Jiang Ming, di antara semua orang yang akan mati hari ini, kejahatanmu paling tidak serius. Tapi demikian pula, di antara semua orang-orang yang akan mati hari ini, semua orang melakukan kejahatan besar, yang tentu saja termasuk Anda. Saya harap Anda dapat memiliki kehamilan yang baik di kehidupan selanjutnya." Jiang Ming tersenyum sedih, dan berkata, "Di kehidupan selanjutnya." Baru saja mendengarkan setelah Anda menyelesaikan cerita Anda, tiba-tiba saya merasa bahwa orang-orang seperti saya mungkin terlahir dengan kehidupan yang sulit, dan jika Anda memberi saya kehidupan lain, saya mungkin masih menjadi yatim piatu, atau saya mungkin menjadi bajingan yang bau di mata beberapa orang. Ye Chen mengangguk dengan ekspresi datar, dan berkata, "Kalau begitu, aku harap kamu bisa menjadi orang baik di kehidupan selanjutnya." Jiang Ming mengangguk dengan serius, dan berkata dengan senyum sedih, "Sudah kubilang, aku akan mulai membenci diriku sendiri.
kuharap aku bisa menjadi orang baik di kehidupan selanjutnya. Setelah berbicara, dia menjadi sangat tenang, dia sangat ketakutan sehingga dia mengompol sekarang. Tetapi saat ini, dia bisa bertahan dengan tenang dan berdiri sendiri. Dia berdiri di depan Ye Chen dan berkata dengan serius, "Oke, Ye Chen, kirim aku dalam perjalanan, kirim anak-anak itu kembali dengan selamat, beritahu Bibi Li bahwa aku salah, dan beritahu semua temanku bahwa aku salah. Aku menyesal. Itu, aku menebusnya dengan hidupku." Ye Chen mengangguk, dan berkata, "Karena kamu benar-benar tahu kesalahanmu, maka aku akan memberimu waktu yang baik." Ye Chen berkata kepada Chen Zekai berkata, "Las semua orang itu sampai mati di Iveco, lalu biarkan helikopter mengangkat mobil ke tengah sungai." "Tuan yang baik," helikopter lepas landas lagi. Iveco Li, anggota inti dari geng pengemis dan keluarga Liu Zhaochen terus meratapi tangis putus asa terakhir mereka. Semua orang berjuang, tetapi tidak hanya mereka dilas sampai mati, tetapi mobil itu juga dilas sampai mati. Tidak mungkin mereka melarikan diri. Segera setelah itu, helikopter melemparkan Iveco yang penuh dengan kejahatan ke sungai. Iveco ini berbusa dengan cepat di permukaan sungai, lalu tenggelam seluruhnya ke dasar sungai. Ye Chen menoleh untuk melihat Jiang Ming saat ini, dan berkata dengan ringan, "Aku berjanji akan memberimu waktu yang baik, dan aku tidak akan membiarkanmu mati separah mereka." Jiang Ming tersenyum sedih dan mengangguk. "Terima kasih, Ye Chen." Ye Chen sedikit mengangguk, dan berkata kepada seorang pria berbaju hitam di sebelahnya, "Bawa dia ke jembatan dan beri dia perbaikan cepat." Pria berbaju hitam itu mengangguk, "Tuan yang baik." Sebelumnya pria berbaju hitam itu bisa bergerak, Jiang Ming kemudian terhuyung-huyung ke jembatan sendirian. Dia memanjat pagar pembatas, berbalik dan berkata kepada Ye Chen, "Ye Chen, beri aku waktu yang baik." Ye Chen menatap pria berbaju hitam itu dan sedikit mengangguk. Kemudian, pria berbaju hitam mengeluarkan pistol hitam dari pinggangnya dan mengarahkannya ke dahi Jiang Ming. Ledakan, bunga berdarah keluar dari belakang kepala Jiang Ming. Segera setelah itu, tubuhnya jatuh ke belakang, jatuh dari jembatan, jatuh ke sungai, dan langsung ditelan oleh sungai yang bergolak. Jiang Ming meninggal, dan Ye Chen tiba-tiba merasa sedih. Dia sedih bukan karena dia bersimpati dengan Jiang Ming, tapi karena dia merasa seseorang telah menjadi yang paling dia benci, yang memang semacam kesedihan. Jiang Ming masih muda, jika bukan karena tersesat, dia akan memiliki kesempatan untuk mengubah takdirnya. Mungkin dalam beberapa tahun, dia juga bisa menikah dengan Bai Fumei, menjadi CEO, dan mencapai puncak hidupnya. Tetapi hidup memang seperti ini, beberapa lubang jatuh ke dalamnya, dan orang masih bisa bangun, sementara beberapa lubang jatuh ke dalamnya, dan orang tidak akan pernah bisa keluar lagi. Melihat sungai yang bergulung, seorang pria diam-diam merasa sedih sesaat, lalu berkata kepada Chen Zekai, "Oke, bantu saya membawa anak itu kembali, kirim ke rumah sakit untuk diperiksa dokter apakah ada masalah serius, dan lalu beritahu panti asuhan untuk datang menjemputnya." Chen Zekai mengangguk, lalu bertanya, "Tuan muda, bagaimana dengan anggota geng pengemis yang tersisa?" Dia berkata, "Ngomong-ngomong, biarkan semua orang yang ada di tempat kejadian hari ini berhenti berbicara omong kosong ketika mereka kembali." Chen Zekai segera berkata, "Jangan khawatir, Tuan muda, saya mengerti." Ye Chen berkata, "Oke, ayo kembali." Chen Zekai buru-buru memerintahkan melalui walkie-talkie. Kelompok pertama, kirim semua anak ke rumah sakit rakyat Jinling. Kelompok kedua, antar Tuan muda. Kembali ke Jinling, beberapa menit kemudian, Ye Chen sudah naik helikopter kembali ke rumah, tetapi ketinggian pesawat tidak terlalu tinggi, dan sinyal ponsel tidak terpengaruh. Jadi, Ye Chen memproses video yang dia ambil di Douyin, terutama untuk mengubah suaranya agar tidak dapat dikenali, dan kemudian mengunggah video yang telah diproses ke internet. Jangka waktu yang agak lama, sangat mengejutkan, dan agak berdarah. Begitu dirilis, videonya langsung populer di internet. Awalnya, hilangnya 10 anak di Institut Kesejahteraan Jinling telah menjadi fokus perhatian netizen di seluruh negeri. Popularitas di internet telah melampaui semua berita lainnya,
menempati peringkat pertama di semua peringkat utama. Hampir semua orang di seluruh negeri memegang ponsel mereka dan menonton video yang mengejutkan ini. Sekarang video ini telah menyelesaikan masalah ini dengan sempurna, orang jahat dihukum dan semua anak diselamatkan, yang segera mengilhami darah heroik di hati orang-orang di seluruh negeri. Terutama di bagian di mana semua anggota inti geng pengemis di Las Kesenjiang di Iveco, netizen yang tak terhitung jumlahnya menyaksikan dengan antusias dan bertepuk tangan. Orang-orang di seluruh negeri ingin tahu, siapa yang melakukan ini, siapa sih yang mengambil video ini. Namun, Ye Chen membuang semua informasi lainnya, bahkan tidak meninggalkan tampilan belakang untuk netizen. Pada saat yang sama, karena mereka mengetahui bahwa Wu Donghai dari keluarga Wu adalah pendukung di belakang Sue Nanshan, pemimpin geng pengemis, seluruh jaringan mengkritik keluarga Wu. Ratusan juta orang memarahi keluarga Wu di internet, dan pada saat yang sama menuntut penyelidikan menyeluruh oleh polisi. Reputasi keluarga Wu hancur, tepat ketika video ini menjadi viral di internet, dan banyak orang memposting ulang, berkomentar, menyukai, dan bertepuk tangan. Seluruh gerombolan pengemis meledak. Mereka tidak menyangka bahwa tidak ada pemimpin geng mereka, 2 wakil pemimpin geng, dan 9 tetua yang selamat. Ini membuat hampir semua pemimpin tingkat menengah dengan sedikit status di geng pengemis mulai melarikan diri dalam semalam dengan putus asa. Keluarga Wu tidak mengetahui semua ini saat ini, Wu Qi baru saja menambahkan makanan lagi, dan seluruh keluarga Wu dalam keributan. Orang tua dari keluarga Wu cukup terstimulasi terakhir kali, dan dia baru saja pulih selama periode waktu ini. Saat ini, Wu Donghai dan istrinya Sue yakin sedang menghiburnya, dan Wu Qi baru saja makan tambahan. Sebagai putra dan cucu tertua, Wu Xin datang ke kamar kakek dengan makan malam yang disiapkan oleh pelayan. Ketika dia baru saja membuka pintu, dia melihat lelaki tua itu berbaring di atas karpet dan bergerak-gerak tanpa henti, mulutnya berbusa, wajahnya pucat. Wu Xin terkejut, dan bergegas maju untuk memeriksa, dan menemukan bahwa lelaki tua itu sepertinya menderita stroke, dan kemudian melihat ke tangannya, dia memegang ponsel dengan gemetar, dan ada video di ponsel itu. Apakah orang di video itu terlihat sangat mirip paman saya sendiri? Tanpa sadar, dia mengangkat telepon dan melihatnya, tepat pada waktunya untuk melihat pamannya menjadi gila, mencekik leher bibinya, dan langsung mencekiknya sampai mati. Wu Xin bergidik, dan membuang teleponnya. Saat dikejutkan dengan isi video tersebut, lelaki tua di sampingnya sudah kehabisan napas. Wu Xin menjadi pucat karena ketakutan, bergegas keluar pintu, dan berteriak pada para pelayan dan dokter. Dokter datang dengan cepat dan mulai memberikan pertolongan pertama kepada lelaki tua itu. Segera, Wu Donghai dan istrinya bergegas setelah mendengar berita itu. Apa yang terjadi? Mengapa lelaki tua itu tiba-tiba terkena stroke? Begitu Wu Donghai datang, dia langsung menanyai para ahli dan dokter dari keluarga Wu. Dokter segera berkata, "Ketua Wu, tuannya pasti telah dirangsang oleh sesuatu, dan tiba-tiba itu adalah rangsangan yang sangat besar, mirip dengan yang terakhir kali. Apa yang terjadi?" Wu Donghai sangat bingung. Apa yang terjadi? Mengapa tiba-tiba ada rangsangan stroke? Saat ini, Wu Xin menonton semua video yang beredar di internet di sudut, mendatangi Wu Donghai dan Sue yakin dengan wajah pucat, dan berkata dengan panik, "Ayah, Bu, paman saya membunuh bibi saya, dan kemudian seseorang membunuhnya. Paman dan semua anggota inti geng pengemisnya, bersama dengan sekelompok pedagang manusia, lebih dari selusin orang semuanya di Las di Iveco, tenggelam ke sungai." Ketika pasangan itu mendengar ini, apa reaksi pertama mereka? Di zaman sekarang ini, bagaimana bisa ada hal seperti itu? Mengelas selusin orang di dalam mobil dan menenggelamkan Jiang, betapa sombongnya ini. Selain itu, geng pengemis Sue Nanshan adalah naga lokal standar di Suzhou, Hangzhou dan seluruh provinsi, dan orang biasa tidak mampu memprovokasi mereka, apalagi orang biasa, dan orang biasa tidak mampu memprovokasi mereka. Dan seluruh geng pengemis memiliki lebih dari 10.000 orang, siapa yang memiliki kemampuan untuk membunuh semua anggota inti dari seluruh geng pengemis? Sue yakin menyentuh dahi putranya,
dan mau tidak mau berkata, "Nak, apakah kamu demam? Itu paman dan bibimu? Bagaimana kamu bisa mengaturnya seperti ini?" Wu Xin berkata dengan tergesa-gesa, "Oh, semua yang aku katakan memang benar. Itu telah menyebar ke seluruh internet, dan sebelum paman saya meninggal, dia mengakui di depan kamera bahwa keluarga Wu kami adalah pendukungnya, dan dia melakukan banyak hal yang keterlaluan karena keluarga Wu kami. Seluruh internet memarahi Wu kami keluarga." Apa? Suami istri itu ketakutan. Wu Donghai segera mengambil telepon darinya, dan berkata, "Biarkan saya menonton video yang mana." Wu Xin segera menemukan video itu dan mengklik untuk memutarnya. Saat ini, Wu Donghai berkeringat gugup, menatap layar ponsel. Dia tahu bahwa saudara iparnya telah melakukan hal-hal yang keterlaluan. Jika keluarga Wu yang disalahkan untuknya, reputasi keluarga Wu akan hilang, menjadi hancur. Sui yakin juga mengangkat hatinya ke tenggorokannya. Dia masih tidak percaya bahwa adik laki-laki dan adik laki-lakinya semuanya sudah mati, bersambung.